Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Alam Sajati, NPM 2101 2010 435. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret dalam penerapan ekonomi. Deret sendiri, deret adalah jumlah dari elemen-elemen dalam suatu urutan. Urutan dan deret finite atau terhingga mempunyai elemen pertama dan terakhir yang terdefinisi, sedangkan urutan dan deret infinite atau tak terhingga berlangsung terus-menerus tak terbatas. Deret secara informal adalah hasil dari penambahan semua elemen-elemen itu bersama-sama. Di sini saya akan mengambil contoh deret hitung dan deret ukur. Deret hitung yaitu deretan bilangan yang tersusun dengan aturan di mana suku pertamanya sama dengan suku pertama baris hitungnya. Suku keduanya merupakan penjumlahan dua suku pertama baris hitungnya. Suku ketiganya merupakan penjumlahan tiga suku pertama baris hitungnya, dan seterusnya. Contoh: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maka deret hitung tersebut 2 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 42 dan seterusnya. Deret ukur. Deret ukur yaitu deretan bilangan yang tersusun dengan aturan di mana suku pertamanya sama dengan suku pertama baris ukurnya, di mana keduanya merupakan penjumlahan dua suku pertama baris ukurnya. Suku ketiganya merupakan penjumlahan tiga suku pertama baris ukurnya, dan seterusnya. Contoh: 2, 6, 18, 54, 162. Maka deret ukur 2 ditambah 8 ditambah 26 ditambah 80 ditambah 242 dan seterusnya. Dalam penerapan ekonomi terdapat 5 model. Saya mengambil contoh 5 model, yaitu model bunga majemuk, model bunga sinambung, model present value, model pertumbuhan penduduk, model pengembangan usaha. Untuk yang pertama, model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Jika pembayaran bunga dilakukan per tahun, rumusnya Fn sama dengan P. Keterangannya: Fn jumlah investasi di masa yang akan datang, P adalah jumlah investasi sekarang atau awalnya, I adalah tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Untuk yang kedua, bunga model sinambung. Jika frekuensi pembayaran bunga per tahun M sangat besar, bunga yang diperhitungkan sangat sering terus-menerus dalam setahun, maka model deret ukur yang digunakan adalah metode deret ukur tak terhingga atau sinambung. Keterangannya: Fn adalah jumlah investasi di masa yang akan datang, P jumlah investasi sekarang atau awalnya, E eksponensial, dan N jumlah tahun. Model present value. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk. Besarnya jumlah uang, permulaan periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang baru akan kita terima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Untuk rumus, P sama dengan Fn per 1 tambah I kali N. Jika pembayaran bunga dilakukan per hari, per triwulan, per kuartal, dan per semester, rumusnya P sama dengan Fn per hari, per triwulan, per kuartal, dan per semester tersebut. Keterangan: Fn jumlah investasi di masa yang akan datang, P jumlah investasi sekarang atau awalnya, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Model pertumbuhan. Model pertumbuhan penduduk. Metode ini dinyatakan oleh Malthus. Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dunia dipengaruhi oleh deret ukur atau perubahan berdasarkan rasio tertentu. Untuk rumus model pertumbuhan penduduk, PT sama dengan P1R
T-1. Untuk keterangan PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T. P1 adalah jumlah penduduk pada tahun basis. R sama dengan 1 per R. R sama dengan persentase pertumbuhan per tahun, dan T indeks waktu atau tahun. Dan yang terakhir model perkembangan usaha. Model perkembangan usaha variabel kegiatan usaha. Contoh, produksi, biaya, pendapatan, dan lain-lain. Berpola deret hitung, menganalisis dengan prinsip deret hitung. Untuk rumus Sn sama dengan A plus N min 1 B. Dn sama dengan N per 2A tambah N min 1 dikali B. Untuk contoh kasus pertama, jika Bapak Bambang mendepositkan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun, berapakah nilai total deposito Bapak Bambang pada akhir tahun ke-6? Untuk P sudah diketahui. P tadi jumlah investasi sekarang atau awalnya, jadi P sama dengan 5 juta rupiah. N jumlah tahun sama dengan 6. Dan I tingkat bunga per tahun 12% sama dengan 0,12. Ditanya F6. Jadi Fn sama dengan P. F6 sama dengan 5 juta dikali 1 tambah 0,12 dikali 6. F6 sama dengan 5 juta dikali 1,973. Jadi hasilnya F6 adalah 9.865. Untuk contoh kasus yang kedua, Angga mempunyai tabungan deposito di Bank BCA dengan frekuensi pembayaran bunga setiap 5 menit sekali selama 15 tahun. Nilai tabungan Rahul di bank tersebut yaitu 1 juta pada saat pertama kali setoran. Berapakah jumlah uang Angga 15 tahun kemudian? Diketahui P tadi jumlah investasi sekarang atau awalnya sudah diketahui, dan N jumlah tahun 15 tahun, ditanya F15-nya. Jadi F15 sama dengan P dikali E dikali N. F15 sama dengan 1 juta dikali 2,7 dikali 15. F15 sama dengan hasilnya ini 40.774.200. Untuk contoh kasus ketiga, Dana membeli sebuah motor dengan merek yang murah secara kredit selama 5 tahun dengan bunga sebesar 8% per tahun. Dana melakukan pembayaran bunga per triwulan. Jika jumlah uang yang dibayarkan oleh Dana adalah 23.255.900, berapakah mula-mula harga motor tersebut? Diketahui F5 sudah diketahui, jadi F5-nya itu 23.255.900. Untuk I tingkat bunga per tahunnya 8% sama dengan 0,008 N sama dengan 5. M-nya frekuensi pembayaran bunga dalam setahun 12/3 sama dengan 4. Ditanya jumlah investasi sekarang atau awalnya P. Jadi P sama dengan Fn per P sama dengan 23.255.900 dan P 23.255.900 per 1,486. Jadi P sama dengan 27,9. Untuk kasus yang selanjutnya,
Penduduk kota E berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1999. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Berapakah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2015? Jadi ditanya P1 sama dengan 1 juta, R persentase pertumbuhan per tahunnya 4% sama dengan 0,04, dan T indeks waktu per tahun. Jadi 2015 dikurangi 1999 adalah 16. Ditanya P sama dengan 15. Ditanya P 15. Jawab R sama dengan 1 plus R sama dengan 1 plus 0,04, R sama dengan 1,04, PT sama dengan P1R, T min 1. P15 sama dengan 1 juta dikali 1,04 dikali 15 min 1. P15 sama dengan 1 juta dikali 1,8009. P15 sama dengan 1 juta 944. Untuk contoh kasus yang terakhir, perusahaan kursi maju mundur menghasilkan 3.000 kursi pada bulan pertama produksinya. Dengan menambah tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 kursi setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa kursi yang dihasilkan pada bulan kelima? Berapa kursi yang telah dihasilkan sampai bulan kelima? Diketahui A 3.000, B sama dengan 5.000, N sama dengan 5. Ditanya S5 dan D5-nya. Jawab. Sn sama dengan A plus N min B dikali B. Sn sama dengan 3.000 ditambah 5 dikali 1 dikali 500. S5, jadi S5 sama dengan 5.000. Untuk Dn, N per 2, 2A sama dengan N min 1 dikali B. D5 sama dengan 5 per 2, 2 dikali 3.000 plus 5 min 1 dikali 500. D5 2,5 dikali 6.000 ditambah 2.000. Jadi D5 sama dengan 20.000. Terima kasih. Saya Rian Alam Sazadi mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.